Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat manusia bertopeng, di mana saja berada? Pagi hari ini kita jalan-jalan dulu memantau adanya banjir rob, ya, adanya banjir rob di wilayah Kota Tanjung Balai. Ya, yang pertama kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, serta bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, apa itu banjir rob? Ya, mungkin sahabat setia kita belum perlu kita jelaskan bahwa banjir rob ini adalah banjir daripada banjir air pasang, yaitu meluapnya permukaan air laut menuju sungai, atau disebut juga dengan puncak daripada air pasang, ya, air sedang naik begitu. Jadi banjir rob ini tidak berlama-lama sifatnya, guys, hanya lebih kurang 2-3 jam saja, kemudian surut kembali dibawa oleh sungai menuju laut. Nah, kondisi ini di Tanjung Balai, yaitu berada di posisi jalan listrik atau jalan Es Parman. Kita pantau lagi tadi itu juga berada di jalan Cokro, sebagian jalan Sudirman, ya, melimpah ke jalan, juga sebagian daripada jalan Sisingamangaraja, juga jalan masuk dia jalan ya, masuk jalan masjid dan jalan gereja, guys. Nah, sebagian juga masuk ke Pajak Bengawan, guys. Nah, jadi ini wilayah-wilayah ini yang rentan terhadap banjir rob atau banjir pasang, ya, banjir air pasang. Ketika pasang memuncak di bagian puncak-puncaknya pasang besar, yaitu sekitar lebih kurang 5 hari mungkin, ya, dalam 1 bulan. Dan banjir rob ini hanya memakan waktu 2-3 jam saja, kemudian kering kembali, guys. Oke, kita ikuti terus. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih, alhamdulillah. Bagi yang Anda belum subscribe, silahkan subscribe agar mendapat info-info terbaru dari kita, guys. Oke, ikuti terus, ya. Kita lihat-lihat nanti lagi. Ya, kita juga sedang berada di Jalan Asahan, guys. Jalan Asahan juga terdampak daripada banjir rob ini. Oke, guys, mari kita simak, ikuti terus. Kita lihat besarnya air di sumber, yaitu di Sungai Asahan, guys, tepatnya di Jembatan Sekepayang. Kita pantau nanti seberapa tinggi daripada air yang berada di sana sehingga meluapnya air pasang ini menyebabkan banjir rob, ya, di sebagian wilayah Kota Tanjung Balai. Nah, kita saksikan, guys. Nah, kita saksikan memang, ya, ya, kita telah sampai di Jembatan Sekepayang, yaitu di atas daripada Sungai Asahan, ya, sungai yang besar ini, bahwa memang kita
pastikan di sini bahwa air meluap guys ya. Air pasang ya, air pasang, air yang berasal dari laut. Yaitu air pasang itu memang tinggi ya. Saat ini memang puncak-puncaknya atau disebut juga dengan pasang bosar ya. Kalau wilayah Kota Tanjung Balai dan Asahan mengatakan lagi musim-musimnya pasang bosar guys ya. Jadi pasang bosar itu pada puncak-puncaknya itu lebih kurang mencapai 5 hari, 4 atau 5 hari. Dan disinilah pada kondisi pasang bosar puncak inilah sering terjadi banjir rob guys ya. Sehingga air pasang ini masuk ke daratan. Itu tadi sudah kita pantau titik-titiknya beberapa di jalan-jalan di kota ya. Nah kemudian daripada itu di video-video kita sebelumnya bahwa adanya banjir kiriman guys ya. Jadi apa beda banjir rob dengan banjir kiriman? Nah kejadian di daerah Tanjung Balai ini bahwa ya bersamaan banjir kiriman juga terjadi ya, sedang terjadi adanya musibah jebolnya tanggul ya, jebolnya tanggul daripada Sukaraja seperti video-video kita sebelumnya, dan dampaknya banjir yang sangat hebat di wilayah Kota Tanjung Balai dan sebagian Asahan yaitu Kecamatan Simpang 4. Nah yang video kita sebelumnya itu adalah murni banjir kiriman, yaitu meluapnya hulu Sungai Asahan yang berasal dari air Danau Toba ya, melalui Sigura-gura dan meluncur ke hulu Sungai Asahan dan menerobos ya bendungan yang baru saja selesai ya, yaitu menerobos salah satu dam atau klep air ataupun tanggul yang ada di Sukaraja, sehingga air tersebut ya masuk dan terperangkap di wilayah Kota Tanjung Balai. Nah, jadi video-video sebelum itu disebut juga dengan banjir kiriman. Nah, itu bedanya guys. Sedangkan yang tema kita kali ini adalah banjir air pasang guys. Ya, jadi banjir air pasang. Ya, jadi kalau banjir air pasang tadi merupakan disebut juga dengan bahasa kerennya atau bahasa secara nasional disebut dengan banjir rob. Nah inilah agar warga dapat memahami ini. Dan sahabat manusia bertopeng, bahwa kebetulan sekali ya dua kekuatan banjir ini, yaitu banjir kiriman yang telah ada di wilayah Kota Tanjung Balai ya, berasal dari jebolnya tanggul Sukaraja itu, kebetulan bersamaan dengan adanya pula banjir rob ya, ada pula banjir rob yaitu banjir pasang besar ya, sedang terjadi juga di wilayah Tanjung Balai ini, meluapnya Sungai Asahan ini yang berasal dari air laut guys. Nah jadi bertemunya banjir rob dengan banjir kiriman ini guys, jadi inilah menyebabkan ya wilayah-wilayah dua kecamatan Datuk Bandar dan kecamatan Datuk Bandar Timur ini agak terhambat pembuangan airnya ya. Di satu sisi dari laut memberikan kontribusi masuk, sedangkan dari dalam juga ada kiriman dari Sukaraja tersebut. Nah inilah mengapa wilayah Kota Tanjung Balai yang terdampak kiriman banjir Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur ini agak melambat pembuangan airnya guys, atau tidak sesegera mungkin surutnya. Nah inilah mengapa walaupun 2 hari terakhir ini kita pantau banjir yang berada di Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur itu memang sudah mengalami surut guys ya. Jadi tadi kita pantau itu lebih kurang
sejengkal ya, sejengkal, lebih kurang sejengkal orang dewasa atau lebih, itu sudah alhamdulillah mengalami penurunan ataupun banjir telah berkurang. Nah, namun ya kondisi saat ini pasang bosar ataupun banjir rob sedang terjadi, maka seharusnya itu lebih cepat lagi penyusutan banjir tersebut, namun mengalami pelambatan ya, walaupun memang terjadi penyusutan, alhamdulillah. Nah, inilah sahabat yang harus kita perhatikan. Nah, di sini manusia bertopeng memberikan informasi-informasi seperti ini ya, agar kita sedikit mengedukasi ya, bukan untuk mencari kesalahan siapa, yang benar siapa, bukan ya, agar masyarakat lebih komprehensif ya, lebih paham apa yang sedang terjadi dan apa itu maksud banjir rob, apa banjir kiriman. Jadi mengapa lambat terjadi penyusutan. Jadi begitu. Jadi bukanlah maksud manusia bertopeng untuk menggurui ya, tetapi channel kita ini memang khusus untuk memberikan informasi-informasi yang aktual ya, yang fakta, yang memberikan sebuah solusi, argumen-argumen yang akar masalahnya seperti apa. Jadi supaya pihak-pihak yang terkait mudah memberikan solusi. Ini salah satu bentuk kontribusi kita ya kepada bangsa dan negara. Jadi mungkin para netizen, para penggemar kita sudah paham ya, mengapa di channel Manusia Bertopeng ini lebih banyak backgroundnya adalah percakapan manusia bertopeng sendiri ya, bukan diselingi musik-musik seperti itu. Nah, kemudian banjir rob ini mengapa akhir-akhir ini sering terjadi guys? Kita teliti dulu sedikit bahwa ini adalah bersumber dari mendangkalnya ya, bersumber dari mendangkalnya arus Sungai Asahan ya, mendangkalnya Sungai Asahan di bagian hilir guys, yang mana kita ketahui saat ini Sungai Asahan mulai dari Tanjung Balai yang berada di Teluk Nibung sampai Sungai Apung sampai ke Bagan, itu posisi sungai ini mengalami pendangkalan guys ya, yaitu ketika air surut kita lihat pasir sudah banyak ya, pasir sudah naik ke mendangkalkan daripada Sungai Asahan ini guys. Itulah makanya ketika air laut meluap sehingga mudah sekali dia terjadi banjir rob ataupun mengalami ya kenaikan ke daratan. Nah, jadi itulah makanya ya, mengapa orang bertanya-tanya mengapa banjir ini pasangnya cepat kali naiknya. Nah, jadi ini kita teliti bahwa banjir rob ini atau banjir air pasang ini penyebab utamanya adalah pendangkalan daripada alur Sungai Asahan guys di bagian hilir, yaitu mulai dari Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sungai Apung ya, dan seterusnya sampai ke Bagan Asahan. Nah, jadi mungkin solusi dari pemerintah provinsi, pusat maupun daerah adalah duduk bersama bagaimana ya mendatangkan kapal keruk ya seperti tahun 90-an